Jadi menurut Allah SWT, usaha agama ini adalah usaha yang sangat penting. Dan usaha agama ini ada dua perkara yang perlu kita buat. Pertama adalah intikoli, yang kedua adalah makomi. Ya, intikoli ini penting sekali keluar ini untuk membentuk sifat bahwa diri kita ini adalah perlu perbaikan dalam segala bidang, terutama imaniat kita perlu diperbaiki. Nah, karena dalam hadis itu jadidu iman, perbaharulah iman kalian. Ini baginda Nabi SAW menyampaikan pada sahabat, kalau sahabat imannya sudah sempurna, tapi ketika pulang dari perjalanan, pulang dari jihad, maka oleh Rasulullah sampaikan jadidu iman, perbaharulah iman kalian. Maksudnya apa? Supaya iman kita senantiasa terjaga daripada iman yang sempurna, iman yang dikehendaki Allah dan Rasulullah SAW, iman yang kamil, iman yang ibaratnya nanti bisa membawakan diri kita hidup di dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya bisa menyelamatkan diri kita. Ini adalah perlu diperbaharui, perlu diperbaharui. Kalau kita ibadah sholat kurang sempurna, maka perlu ada bantuan daripada ibadah-ibadah lain, dengan sholat sunnah, dengan sholat nafil, ya. Nah, ini akan sempurna. Maka ketika nanti di akhiratnya Allah SWT, ketika dihisab seorang hamba ini pasti akan ditanya pertama sholat, kemudian sholatnya sempurna nggak, sholat wajibnya. Maka ketika sholat wajibnya tidak sempurna, maka akan ditanya oleh malaikat, coba cari mungkin ada sholat nafil. Nah, maka kita perlu perbanyak sholat nafil, sholat ba'diyah, qobliyah, yang dikobliyahkan, yang ibadah kita jaga. Kemudian sholat yang lainnya, tahajud yang kita jaga juga. Nah, sehingga nanti disempurnakan Allah SWT. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, puasa. Nah, puasa Ramadan kita kadang-kadang nggak sempurna, maka diselingi dengan puasa sunat, mungkin Senin Kemisnya. Kemudian pertengahan bulan mabit ya. Kemudian juga puasa sunat di bulan-bulan Muharram. Kemarin tasri bulan-bulan menjelang hari raya Idul Adha. Ini perlu kita usahakan sekemampuan kita, kurang-kurangnya kita telah buat, supaya nanti ada untuk menyempurnakan daripada puasa kita yang tidak sempurna. Zakat juga seperti juga haji dengan umrohnya, zakat dengan sedekahnya, walaupun sebesar apapun kita, untuk supaya nanti ada untuk menempel daripada tidak kesempurnaan daripada ibadah wajib kita. Tapi hadirnya Allah SWT, perkara iman ini penting. Nah, perkara iman ini nggak ada tambalannya, sedangkan perkara iman harus sempurna. Maka kata ulama, iman ini harus seperti bola bulat, karena kalau dengan menggelinding enak. Seperti kalau ban benjol gimana? Nah, jadi Masya Allah luar biasa kan. Kemudian kalau ibaratnya iman ini kurang 90, 100-nya kurang ibaratnya 90,99, ini adalah iman yang cacat. Nah, jadi iman itu harus sempurna 100% kepada Allah SWT, pada kampung akhirat, bahwa Allah Khalik yang menciptakan semua makhluk adalah ciptaan Allah SWT, dan makhluk tidak ada daya dan upaya, tidak ada kemampuan apapun kecuali dengan kehendak Allah SWT. Semua kenikmatannya adalah izin Allah SWT. Maka hadirnya Allah dengan kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini orang tua kita buat, telah kita buat daripada metode untuk bagaimana menyempurnakan ini. Supaya kenapa kita harus keluar? Karena supaya menghilangkan sifat-sifat daripada kesombongan kita. Sifat-sifat sifat takabur dalam diri kita. Kita keluar lagi supaya sempurna kita gitu. Tapi kalau kita keluar, ini juga bahaya. Kita nggak buat makomi, ini juga bahaya. Jadi antara keluar dan makomi ini harus penting. Jadi kita keluar supaya menghilangkan sifat sifat syirik kepada kita. Kemudian ketika kita buat makomi, kita juga supaya menghilangkan sifat bahwa kalau kita nggak keluar nih, orang kan, wah kalau nggak saya keluar gimana? Nah, ini sifat-sifat inilah yang harus kita
hilangkan. Nah, nanti bubur ayam siapa yang mau jagain? Nah, anak saya siapa yang mau jagain? Nah, istri saya siapa yang mau jagain? Ini sifat syirik ini sebenarnya yang ada dalam diri kita yang harus kita hilangkan. Nah, dengan keluar maka ketika kita buat makomi, maka kita akan menghilangkan daripada sifat takabur, sifat sombong. Nah, kalau ibaratnya ini kalau keluar terus nanti mendatangkan sifat sombong. Kalau kita nggak buat makomi, kalau kita makomi terus datang sifat syirik juga. Jangankan kata ulama, orang takol beduk aja diajak keluar, nanti siapa yang mau nokol beduk kan gitu. Itu sifat syirik siapa? Padahal kalau keluar juga nggak ada masalah gitu. Itunya ibaratnya kan masalah. Jadi hari ini Allah Taala, jadi kita buat keluar ini untuk bagaimana mendatangkan imannya. Kemudian karena iman itu penting sekali. Karena segala amal tanpa iman ini nggak ada nilainya. Sholat tanpa iman, sholat yang nggak diterima oleh Allah semua. Puasa, zakat, ibadah-ibadah yang lain tanpa iman. Orang-orang dulu beriman kepada Allah, teman imannya nggak sempurna kepada mereka. Dengan iman, tapi percaya dengan benda-benda yang mati juga. Ya, mereka beriman kepada Allah, yang menciptakan Allah, tapi dia kalau ibaratnya mau minta rezeki kepada si Lata, si Uzza kan gitu ibaratnya kan. Oh ini ada patung ini yang minta rezeki. Padahal patungnya buat sendiri kan. Patung buat sendiri, tapi disembah. Sedangkan patung sendiri nggak bisa memberikan manfaat mudarat pada dirinya sendiri. Patung dibaba juga ngeletakan, digeletakin juga ngeletakan gitu. Tapi kenapa? Nah itulah sifat-sifat hari ini yang wujud dalam diri kita sebagai manusia. Kita tidak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa manfaat mudarat ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga tadi dengar dari pada kawan kita bagaimana mereka beliau itu pertama 3 hari ya, perdana luar biasa, ada kesan-kesan yang luar biasa ya. Jadi kita juga harusnya demikian, 3 hari kita yang mungkin 100 kali seperti yang pertama itu beda. Karena kadang-kadang kita sudah merasa lama, kita nggak merasa wah seperti kayak orang. Padahal orang tua kita mengatakan 3 hari yang kita buat itu seperti 3 hari yang pertama. Kesannya begitu banyak. Kita kadang menangis, bisa menangis, berdoa menangis, melihat keburukan orang itu luar biasa. Kita bagaimana supaya bisa berubah kan gitu. Maka ini penting. Jadi kita bagaimana kesankan daripada keluar kita ini bagaimana benar-benar kayak kita keluar baru. Maka akhirnya kita akan pulang kembali kepada makomi. Ketika kita keluar ini kita bebas, orang tidak tahu diri kita kan. Orang ibaratnya ngajak kita sholat, padahal tidak tahu kita kadang-kadang bukan ahli sholat juga kan, belum ahli berjamaah, tapi kita ngajak mereka karena ada kekuatan. Allah yang beri kekuatan untuk kita menyampaikan kebaikan-kebaikan. Maka kita akan kembali ke makomi. Jadi apa yang kita buat selama 3 hari ini kita akan praktekkan di tempat kita. Jadi orang yang sukses dalam usaha dakwah ini orang yang mempraktekannya di dalam makomi kita, di muhalah kita, di masjid kita. Apa yang dibuat kita keluar, kita buat di makomi kita. Bagaimana taklim, bagaimana jaulah, bagaimana 2,5 jam jumpa dengan orang. Ini sama sebenarnya keluarnya gitu. Ya, kita jumpa dengan orang, ucapkan salam, kita bicara sedikit. Mungkin hari ini kan kadang-kadang bagaimana kabar, berapa anak, berapa putra kan, berapa istri kan gitu. Tapi ujung-ujungnya gimana iman kalian, bagaimana keadaan iman kalian, bagaimana itu seperti sahabat-sahabat seperti itu. Jadi sahabat-sahabat itu ketika dia jumpa dengan para temannya sahabat yang lain itu, yang diucapkan pertama adalah bagaimana keadaan iman kalian. Maka ada Ibnu Mas'ud ya, iman kami dalam keadaan sempurna. Contohnya apa? Jadi ketika kita buat amal ingat akhirat, kemudian juga kita setiap gerak kita ingat akhirat, ini adalah kita menjaga apa? Iman kita adalah iman sempurna, iman yang benar-benar iman kita terjaga gitu. Maka demikian juga, maka kita buat suasana karena iman kita ini lagi belajar iman suasana, maka kita buat suasana di makomi kita. Kita buat taklim, berapa menit kita buat, berapa waktunya kita buat. Kemudian dengan yang lain kita ada 2,5 jam, jaulah 1, jaulah 2 di tengah kita. Ini penting kita buat. Jadi kita akan kembali ke makomi masing-masing. Ini adalah bukan mau istirahat sebenarnya, bukan.
tapi kita akan melanjutkan perjuangan di makom ini. Kan kita lebih banyak lagi, lebih lama waktunya, lebih panjang waktunya, lebih bebas waktunya di makom kita. Kita taklim juga nggak usah minta izin ke orang yang baru kan, karena kita udah kenal, mungkin di pojok, mungkin di sebelah mana yang kira-kira tidak mengganggu yang lain, umpamanya baru kita buat, atau mungkin kita izin sama DKM-nya atau pengurusnya, kalau boleh di depan, alhamdulillah boleh. Satu hadis, dua hadis kita buat taklim di depan. Kalau tidak, kita belum mampu, mungkin di pojok, kita buat taklim aja. Nah, nanti kalau dengan kita buat taklim istiqomah, nanti orang lain akan melihat, oh dia buat taklim, keutamaan utama daripada sholat. Maka penting nanti orang lain kadang-kadang terketuk, boleh di depan satu hadis, dua hadis tentang pentingnya sholat, gitu kan. Nah, bisa ke depan. Maka kemudian juga kita buat 2,5 jam, kita buat musyawarah ya, kita buat musyawarah pagi. Mungkin musyawarah pagi kita buat pagi, kita buat di makomi kita ya, musyawarah dengan kawan kita. Kalau ada teman, berarti kita ada teman, kita buat musyawarah. Siapa yang besok mau taklim, nanti kita dimusyawarahkan. Kemudian juga nanti mau siapa yang mau kita kunjungi, orang teman saudara kita yang belum datang ke masjid, yang udah teman dekat tapi nggak pernah kelihatan ke masjid, maka kita musyawarahkan siapa yang kita mau kunjungi, ini buat 2,5 jam. Maka kemudian besoknya lagi demikian, kita buat taklim, kemudian minta kargo jari. Siapa tugas yang kemarin buat taklim, siapa yang mau nengok saudara kita yang sakit mungkin yang kita kunjungi, apa tertulis atau tidak. Nah, ini penting sekali. Kemudian kita hidupkan taklim di rumah juga, kita nanti disampaikan di dalam musyawarah. Taklim hidup apa tidaknya, maka kita sampaikan di musyawarah supaya ada peningkatan kita taklim di rumah, taklim di masjid, kita juga taklim di rumah. Supaya ada suasana ilmu di masjid, suasana ilmu di rumah kita. Kemudian juga kita buat 2,5 jam keliling sama teman, kita buat kalau bisa 25 majelis. 25 majelis kita buat dengan saudara kita. Sekurang-kurangnya tebarkan salam. Nah, kalau masa kita itu mentalnya 25, ada sesuatu, ada kelebihan, ada mungkin karomah yang kita tidak tahu, yang kita buat 25 majelis di tempatan kita. Kemudian jauhlah 1 per minggu. Maka kita penting musyawarah tadi, hari apa yang tidak berbenturan dengan musyawarah markas, musyawarah halaqah, kita buat, pilih waktunya sore, kita buat. Nah, kalau ada berapa orang kita buat bisa keluar, ada yang di dalam, seperti kita keluar jauhlah begitu. Dan kita tetap harus buat adab-adab dalam jauhlah, walaupun jauhlah 1 di makomi kita. Kemudian jauhlah sempurna kita buat ya, kita walaupun kemampuan kita yang terutama waktunya kita istiqomahkan. Kemudian kita buat mingguan juga buat tetangga kita, masjid tetangga, yaitu jauhlah 2. Jauhlah 2 dengan tetangga kita, bagaimana kita ada risau dengan kampung tetangga kita, kampung masjid kita. Supaya apa? Supaya kalau di sana itu ada maksiat-maksiat yang dibuat oleh mereka, masjidnya tidak hidup, amalan-amalan tidak hidup, maka supaya hidup. Supaya apa? Supaya tersebar hidayah, nanti di sana hidup, di sini hidup, ada sambungan daripada amal buat kita. Sehingga ada kekuatan tetangga kita, nanti kita buat sama-sama. Karena masjid-masjid di seluruh alam ini adalah anak-anak dari masjid Madinah Munawwarah, Masjid Madinah gitu. Jadi hari ini kita buat sempurnakan, kita akan 27 hari di tempatan. Kemudian juga sifat daripada kita di makomi kita ini harus murah senyum. Apalagi kita sudah 3 hari, apalagi kita sudah berapa kali 3 hari atau sudah 40 hari atau 4 bulan, maka kita ada sifat kelembutan daripada saudara kita dengan jamaah, dengan kawan kita bersifat lembut, sifat tinggali kebaikan, lihat kebaikan saudara kita. Sehingga kalau kita hari-hari bicara kebaikan saudara kita, hari-hari kita bicarakan kebaikan saudara kita, kebaikan saudara yang kita bicarakan akan wujud dalam kita. Kemudian juga kita sempurnakan talim di rumah ya. Sempurnakan talim rumah, bagaimana sekurang-kurangnya mungkin awal-awal seberapa jam kita buat talim rumah dengan istri, dengan anak, supaya apa? Agama wujud dalam rumah kita. Kemudian kita tingkatkan juga bagaimana ditaikan menjadi 2,5 jam sampai 1,5 jam. Itu taklimnya buat apa? 5 amal juga. Bagaimana kita sempurnakan tajwid,
halaqah tajwid dengan anak kita, istri kita, siapa yang ahli dalam Al-Quran itu yang memimpin. Kemudian ta'lim kitabi kita buat mentahab hadis, kemudian fadilah amal, kemudian fadilah sedekah. Bisa di rolling satu hari ini fadilah sedekah, besoknya fadilah sedekah, fadilah amal, ya gitu ya. Kemudian mentahab hadis besoknya. Nah gitu. Jadi kemudian juga kita ada musyawarah dengan ahli keluarga kita, bagaimana siapa yang besok ta'lim, kemudian siapa yang besok 6 sifat. Nah kalau bisa yang 6 sifat ini yang ta'lim, atau yang bisa daripada 6 sifat. Kemudian juga ada taskil dalam rumah kita, dalam ta'lim rumah ini ada taskil. Kalau yang kita baca ini kita yang membaca, maka kita sampaikan, Bu, saya mungkin tahun depan saya akan 4 bulan. Tanggalnya boleh dicatat, boleh Pak, di rumah juga harus ada catatan. Karena untuk daripada saksinya nanti di akhiratnya Allah SWT, catat kepada anak-anak. Anak saya mungkin tahun ini mau 4 bulan, tanggal sekian, catat Pak. Nanti pada waktunya itu biasanya anak-anak itu mengingatkan kita. Ini kawan-kawan kita yang sudah buat sempurna. Dia ta'lim rumah ini ketika dia mau berangkat, waktunya sudah mepet, ini bulan depan kayaknya Abi udah mau berangkat ya, begitu. Nah kalau aliyah kita yang ta'lim, maka aliyah juga yang menghidupkan. Kita boleh tanya kalau kita yang ta'lim, Bu, masturahnya kapan? Bukan masturahnya kapan, masturahnya sudah waktunya masuk, udah waktunya nisab. Nah ini kita sampaikan. Maka penting hadirnya Allah SWT, kita hidupkan intikoli, kita hidupkan makomi, karena usaha agama ini tidak akan lepas daripada intikoli dan makomi, keluar dan di tempat. Ini penting sekali karena sahabat begitu banyaknya keluar sehingga mereka luar biasa imannya sempurna. Ya, maka hadirnya Allah SWT, alhamdulillah ya, selama 3 hari. Mudah-mudahan Allah SWT terima amal kita. Apa yang Allah keluarkan, rupiah yang Allah keluarkan ini pasti Allah akan ganti dengan 700.000 kali lipat. Bahkan kentutnya akan ditimbang. Nah, semuanya akan ditimbang oleh Allah SWT. Tidak ada yang sia-sia. Nanti akan Allah SWT perlihatkan daripada amal-amal orang yang keluar itu Allah SWT. Walaupun kita di rumah puasa malam tahajud tidak bisa mengalahkan orang yang sesaat keluar di dalam Allah SWT. Ya, mudah-mudahan jadi inspirasi kita, semangat buat kita ke depannya. Ya, saling menaskil ya. Saya juga masih lemah, ya, masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah saling mendoakan mendoakan sama kita supaya ada kekuatan. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Astagfirullahaladzim. Anja Channel.